Amartya punya podcast. Halo guys, selamat datang di Amartya punya podcast. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Pasti sehat kan? Untuk narasumbernya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya kak ya. Oke, langsung sebelum kita memulai podcast spesial hari ini, tentunya kita harus perkenalan ya kak ya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya kak ya. Perkenalkan, aku Raka dan Aku Eliza. Oke, Tadi kan Kak Raka bilang kalau hari ini tuh ada yang spesial. Nah, apa sih yang spesial tuh Kak? Nah, yang spesial itu kita kedatangan ini kak, narasumber ya. Iya. Narasumbernya ini kalau dibilang ketua pemimpin itu memang ya kak ya. Iya, memang. Jadi ini tuh ada ketua dan Ketua umum dan ketua Nah. 1 dari OSIS 24 dan 25. Oke, langsung saja perkenalan untuk narasumber yang pertama. Di sini ada Ketua Umum dan Ketua 1 OSIS 24. Di sini ada Kak Karin dan Kak Yovito. Halo Kak. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan ada lagi ketua umum dan ketua 1 dari OSIS 25. Namanya siapa ya Kak? Waduh, masa nggak tahu? Padahal satu angkatan sama kita. Oke, untuk namanya ada Kak Cita dan Kak Evelyn. Halo Kak Cita dan Kak Evelyn. Halo. Bagaimana kabarnya Kak? Sehat. Alhamdulillah. Senang sekali ya Kak kita kedatangan narasumber Dari yang OSIS sangat-sangat 24 ini. Udah lama kan nggak jumpa? Kangen nggak sih Kak? kangen nggak sih sama adik-adiknya yang di angkatan 25 ya Kak? Udah usai, udah lengser Kak ya. Kan kita udah enggak juga apa? Nggak kerja sama Nah, di selama sebuah 1 tahun proker ya Kak Ya, ya? benar sekali. Padahal dulu sering banget berjumpa satu tempat satu. Sekarang udah berpisah. Pasti kangen nggak? Jujur aja. Tentunya kangen ya Kak ya? Iya. Waduh, apalagi sama hostnya. Oke. Apa ini Mungkin langsung langsung aja, Kak, ya? ya Kak ya menuju pertanyaan podcastnya. Oke, langsung saja. Ini mulai dari angkatan 24 atau angkatan 25 dulu? Kayaknya angkatan 24 nggak sih? Boleh? Oke. Oke. Oke, untuk pertanyaannya buat Kak Karin sama Kak Ito, jangan tegang Kak. Jangan tegang ya. Kenal. Di saat kalian udah ngerasa bisa bagi waktu antara berorganisasi dan belajar, sudah efektifkah cara tersebut? Karena kebanyakan orang yang ikut organisasi kan bilang kalau mereka bisa nih bagi waktunya antara berorganisasi sama belajar buat ningkatin prestasi. Nyatanya kan nggak semudah yang mereka bilang. Gimana tuh menurut Kak Karin dan Kak Yovito, efektif nggak kalau hanya sekedar bagi waktu doang? Ya mungkin Kak Yovito jawab dulu. Oke. Kalau menurut saya sendiri itu untuk membagi waktu antara berorganisasi dan belajar itu sudah merupakan tahap yang cukup baik ya untuk awalan. Karena di situ nanti kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri untuk bisa memanage diri antara belajar sama berorganisasi agar sama-sama balance. Kalau dari saya itu. Mungkin Kak Karin ada tambahan. Karin? Kalau saya hanya menambahkan dari Kak Yovito, kan kita ikut organisasi itu sama dengan kita keluar dari zona nyaman kita. Oke. Karena zona nyaman kita adalah sebagai pelajar, yang tanggung jawabnya hanya belajar. Tetapi kita dengan berorganisasi, itu kita juga keluar dari zona nyaman kita, juga menambah pengalaman kita. Tentunya kita sudah punya komitmen untuk bisa menyeimbangkan keduanya. Oke. Wah, keren banget gak jawabannya? Aduh, ada zona nyaman. Aduh, zona nyaman apa sih Kak? Cinta nggak? Aduh, jawabannya kayak sangat-sangat bermanfaat ya Kak buat Iya, para bermanfaat. guys kita yang ada di sana. Mungkin bisa merangkum ya, istilahnya Bisa ikut berorganisasi juga. Nah, benar sekali. Karena kan penting juga kan untuk Oke. menambah pengalaman. Oke, selanjutnya untuk dari angkatan 25. Jangan tegang Kak. Relax dong. Saya ulang lagi ya pertanyaannya. Di saat kalian udah ngerasa bisa bagi waktu antara berorganisasi dan belajar, sudah efektifkah cara tersebut? Karena kebanyakan orang yang ikut organisasi kan bilang kalau mereka bisa nih bagi waktunya antara berorganisasi sama belajar buat ningkatin prestasi. Nyatanya kan nggak semudah yang mereka bilang. Gimana tuh menurut kalian? Efektifkah nggak hal hanya sekedar bagi waktu itu doang? Ini dari siapa nih aku? Mungkin dari ketua umumnya dulu dong. Oke, kalau dari aku sama seperti yang
dibilang dari Kak Karin dan juga Kak Yovito, kalau menurutku cara tersebut sudah cukup efektif. Tapi itu kembali lagi ke diri sendiri juga, ke masing-masing orang juga berbeda. Seperti itu. Kalau dari Evelyn mungkin? Kalau menurutku emang kunci dalam berorganisasi kan bagi waktu ya, apalagi kalau kita sudah masuk ke organisasi, pasti kita tuh sudah punya menerima konsekuensinya kalau kita emang harus bagi waktu gitu. Dan kalau misalnya kita masuk organisasi kan pasti kita sudah punya plan ke depannya juga, kita sudah menyiapkan gimana sih caranya tetap berprestasi dan berkembang. Oke. Gimana Kak jawabannya? Aduh, semua keren banget ya. Kita kok gitu belibet gak? Pastinya kan belibet ya, kita cerita aduh jawaban Kalau apa saya nih? sih pasti Gini-gini. jawabnya cuma gini toh. Hah? Kalau aku ya gini, ya memang sih kita harus pintar-pintar membagi waktu antara berorganisasi sama belajar. Cuma itu aja. Aduh, bingung banget ya kalau gitu. Iya, bingung banget sih. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Kak Raka ya. Oke. Kalau dipikir-pikir, orang berprestasi di benak kalian pasti mereka adalah orang yang pandai, cerdas, terampil, dan segala macam lah. Nah, kalau semisal nih, mereka yang berprestasi tuh ikut organisasi dan nggak bertanggung jawab, gimana tuh? Apakah menurut kalian orang yang berprestasi udah tentu bisa memanage diri? Oh, mungkin dari angkatan 25 dulu yang menjawab, dan nanti ditanggapi oleh angkatan 24. Kalau menurut aku, orang yang berprestasi itu pastinya bisa untuk memanage dirinya sendiri. Buktinya dia sudah bisa mencapai di prestasi itu tadi. Jadi kalau misalnya kita berprestasi, ya pastinya orang itu sudah bisa memanage, terus dia sudah punya plan ke depannya, tata dia untuk berjalan, terus berprestasi itu dari apa dulu, mengarahkan dirinya sendiri itu sudah bisa. Oke. Mungkin Mbak Cita ada harapan? Kalau dari aku sendiri itu tergantung juga kembali kayak seperti tadi, tergantung orangnya juga. Kadang kan juga ada orang yang berprestasi tapi tanggung jawabnya kurang, terus masuk organisasi juga buat nama doang. Jadi tergantung juga. Mungkin bisa menanggapi jawaban dari angkatan 25. Mungkin dari Kak Yovito dulu. Kalau saya setuju aja sih, apalagi kan setiap orang itu pribadinya beda-beda. Terus orang berprestasi juga kembali lagi konsekuensinya juga di organisasi dipertaruhkan. Ya, itu aja sih. Kalau dari saya, ya saya setuju dengan statement dari adik-adik dan bro juga, itu pasti semua tergantung dari diri kita sendiri. Tetapi bisa juga ada yang awalnya cuma numpang tenar, cuma cari nama aja di organisasi, bisa di perjalanan berubah pikiran, oh sebaiknya aku sudah harus bertanggung jawab dengan tersebut. Jadi semua tergantung pada dirinya dan lingkungannya. Oke, jadi gini ya Kak ya. Jadi kayak bukan seorang pemimpin aja yang bertanggung jawab di organisasi itu. Jadi kita pun sebagai anggota, kalau istilahnya sebagai anak buahnya ya, kita pun juga harus tetap bertanggung jawab. Dan Nah, yang paling penting emang tanggung jawab. Nah, benar Walaupun sekali. kita berprestasi, kalau kita nggak punya tanggung jawab, itu ya gimana ya? Ngerugiin orang lain. benar sekali. Oke, next pertanyaan selanjutnya adalah membangun karakter dengan berorganisasi itu penting ya buat kita yang notabene adalah pelajar aktif terutama di sekolah menengah atas. Nah, semisal kita berorganisasi hanya untuk diakui keren, beken pasti berprestasi. Nah, menurut kalian gimana cara mengatasi karakter-karakter seperti itu? Mungkin dari angkatan 24 dulu yang memberikan jawaban. Kalau menurut saya sih untuk teman-teman yang punya pandangan seperti itu jangan bangga dulu, karena kalau di organisasi itu kan kita diharuskan melakukan sebuah kegiatan ataupun membuat event-event tertentu. Nah, di situ kalau semisal kita melakukan kesalahan sedikit pun pasti langsung tersorotnya ke kita. Kalau kita mencari ketenaran terlebih Gak dahulu. ke kita sendiri loh Kak, bisa ke semuanya. Nah, ya itu. Nah, ya itu. Mungkin kalian Kalau dari saya pribadi, bisa jadi ada satu anak, dia itu memang ikut organisasi itu mau pansos, bisa Oke. dikatakan seperti itu ya. Nah, tetapi di tengah perjalanan dia bisa berubah pikiran karena pengaruh dari teman-temannya. Jadi dari teman-temannya yang ikut berorganisasi yang mempunyai visi dan misi, yaitu membangun organisasi itu lebih baik. Jadi bisa jadi anak itu ikut, oh sebaiknya saya tidak jadi ingin pansos saja. Jadi dia bisa mengatasi karakternya itu dengan mengontrol dirinya sendiri. Semua itu tergantung ke dirinya sendiri untuk mengontrol itu sendiri. Tapi ada loh Kak yang gitu kayak kaku banget gak bisa ngikutin kita, itu kan berarti kitanya yang sebagai pemimpin itu harus lemes gitu ya, ngikutin alurnya gitu. Nah, harus lebih gitu ya. memang Iya, lebih betul. ya, Iya, motivasi. Kesel nggak sih sama orang yang kayak gitu?
cuma pansos aja di dalam organisasi. Kesel sih, tapi Kesel. ya harus sabar. Iya, namanya ketua harus sabar. Ada nggak sih emang? Ada. Setiap organisasi pastinya kan ada kak ya, apalagi yang numpang nama doang tuh pastinya ada. Iya, Cuma ada kalau kan ada. kita ya nggak sebab kita kan juga nggak mau ya sebut nama atau sebut merek ya. Iya. Biar Itu kesadaran ya, mereka. oke, kita harus menjaga privasinya aja gitu. Oke. Oke, tadi kan udah dikasih pertanyaan yang cukup menegangkan. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya berbincang-bincang aja ya, Kak ya. Ya, Oke. biar tenang, biar rileks dan mengingat masa lalu. Ngomong, Kak Yovito dan Kak Karin kan ikut OSIS dari angkatan 23 dan 24. Terus Kak Cita dan Kak Evelyn ikut OSIS dari angkatan 24 dan 25. Kan di angkatan 24 ini bareng-bareng ya ngerjain prokernya, itu bareng-bareng. Kira-kira selama berorganisasi di OSIS ada nggak sih pengalaman yang paling sedih, paling spesial, intinya yang paling diinget deh? Yang sedih apa yang seneng dulu sih Kak? Mungkin dari yang senang dulu aja ya, yang sedih Iya. biar nanti kan biar agak milu. Senang. Oh ya. Senang. Pokoknya pas event itu Mbak Karin Iya kak. Apa sih? Ayo pasti apa? Ayo. Oke, terus selanjutnya apa lagi? Ya, senang. Banyak lah senang, tapi ya apa ya lah dijabarkan satu-satu. Tidak bisa mengingat Iya. karena terlalu banyak. Nah. Oke, langsung yang sedih, Aduh. yang milu-milu. Dari saya ya. Waktu LDK itu malam jam 8 jam 7 itu ya. Itu saya sama Kak Adek ya. Itu cari konsumsi buat Bapak Ibu pembina. Oke. Nah, muter-muter mau kembali ke rumahnya Kak Karin itu. Dan itu sepedanya itu meletus. Posisinya itu sudah jam 8 di daerah Singkaling kan jarang lah ya. Iya, jarang. Jadi di pinggir jalan itu kita tuntun dari kalau nggak salah dari depannya rumah sakit apa itu? UMM. Enggak, yang di Singkaling. Puskesmas Iya, itu. puskesmas itu sampai ke depan, pokok sampai bengkel yang kecil di sebelah kanannya. Sampai dilihat orang-orang. Cukup sedih. Nah, oh ya, belum selesai itu. Waktu sedang menghubungi yang di rumahnya Kak Kari, teman-temannya itu kan mereka semua datang. Nah, datang itu apa itu kita bagi, ada yang nunggu sepeda, ada yang masih cari perbekalan. Iya. Nah, yang nunggu sepeda itu kita bingung karena apa? Sama-sama nggak bawa uang. Jadi kita bilang ke orangnya, Pak, ini DP dulu ya, besok insya Allah habis LDK, habis pulang sekolah kita kembali. Dan alhamdulillah sama orangnya dimaklumi. Berasa pergi mobil. Padahal beliau masih Kak perbekalan. Mungkin dari Kak Cita ada? paling sedih. Paling sedih Kak. Agustusan sih. Iya, ayo. Sebagai ketua Ayo. MLS di sini Agustusan. Mungkin dari yang Agustusan dulu apa? Agustusan jadi ketua terus ditinggal sama ketua umum. Iya, benar. Terus kalau Sedih gak sih? kami tergogo-gogo, gak tahu konsepnya. Terus dia pada kasih kan. Jadi ketua lialin gitu. Waduh. Kalau dari Kak Cita. Orang MLS itu sama Kak Ade. Nah, itu malam-malam jam 1 malam kalau nggak salah itu di WA sama Kak Ade. Terus ada satu video Kak Ade itu di WA itu gak halo juga. Jadinya Kak Ade yang WA ke aku. Itu nggak tahu video apa, Kak bisa di post di IG. Terus Kak Ade sama Kak Ade sama-sama gopo. Terus ya udah jadinya terus akhirnya alhamdulillah bisa di atas gitu. Terus ada juga waktu MLS mau hari H. Hari H apa udah hari H ya? Udah hari H berarti. Hari H pas ya? Hari H. Senin pertama, hari H, ya. Sabtu izin ke Kak Yovito kalau itu sakit. Terus gak lama orang ini juga sakit. Beruntun. Ya untung nggak sampai ke anggotanya juga ya Kak. Dari Kak Karin mungkin paling sedih. Jadi kan semua nyautin temennya Kak Karin ya. Sekarang Kak Karin yang ditanya. Dengan ini katanya banyak itu. Bulbas itu kan saya si lomba puisi. Nah, itu
di hari H paginya jurinya itu nggak bisa semua, jadi bingung cari juri di hari H itu. Jadi dan alhamdulillahnya sudah teratasi karena salah satu pembina OSIS kita kan guru bahasa Indonesia, jadi bisa dibantu untuk mengatasi. Nangis ya Kak? Alhamdulillah. Hatinya nangis dalam hati. Oke, langsung aja menuju ke pertanyaan yang terakhir penutup podcast kita hari ini ya. Untuk pertanyaannya, bagaimana tips biar kita ini yang termasuk dalam golongan orang-orang rajin yang ikut serta dalam keorganisasian biar bisa nyimbangin antara belajar, meraih prestasi dan bertanggung jawab dalam organisasi? Mungkin siapa yang mau jawab? Jawab ini. Siapa dulu? Mungkin Saya saya dulu. Iya, sekarang dulu. Kalau dari saya tipsnya itu tetap konsisten apa yang kita sudah rencanakan dari awal. Jadi misal sebelum ikut berorganisasi, alangkah baiknya itu kita membuat planning, membuat perencanaan untuk cara membagi waktu belajar dan organisasi bagaimana. Dan jangan lupa untuk tetap konsisten untuk mengerjakan itu semua, karena apabila di tengah jalan sudah tidak konsisten, maka akan seterusnya kita tidak konsisten. Kalau dari kayak itu Setuju sama Kak Karina. Kan dari aku. Oke. Kalau dari aku itu seperti yang kita bahas dari awalan nggak sih, yang harus membagi waktu. Nah itu sangat nyambung sama ini. Jadi kalau kita belajar ya fokus ke belajar dulu. Terus kalau kita punya tanggung jawab yang besar di suatu keorganisasian itu yang harus bisa. Tapi kalau misalnya itu bareng-bareng, ya kita harus bisa buat ngatasin itu dulu, yang mana didahulukan. Terus caranya, waktunya gimana. Jadi kayak membuat jadwal seperti dari Arin tadi. Oke. Mungkin kayak tipsnya, kalau aku biasanya ngelakuin kalau mau kumpul OSIS terus ada tugas kan, biasanya ngerjakan tugas dulu baru kumpul, atau dikerjakan habis kumpul OSIS dulu gitu sih. Lebih nyari sela-sela waktu aja. Ya, pinter-pinter. Mencari waktu. Jadi intinya pinter-pinter cari waktu biar nggak Ya. kepondal ya. Iya. Kalau ada tugas itu kalau bisa nggak usah ditunda-tunda kayak gitu. Iya. Kalau ditunda-tunda makin banyak terus nggak dikerjain jadi. Ngerjain dari deadline yang paling dekat dulu. Iya. Iya, benar. Kalau nggak ada deadline nggak usah dikerjain. Ya. Jangan dong, itu bukan tips seorang pelajar ya Kak ya? Iya. Waduh. Just Siapa itu tuh Kak. ditiru ini? Enggak. Maaf ya para guys-guys kita, aduh. Mungkin cukup ini ya Kak ya. Part spesial part kita spesial kita hari Udah ini. selesai. Alhamdulillah. Dan mungkin kita emang banyak ketawanya karena ini kangen-kangenan gitu loh. Ya kan Iya, udah lama nggak ketemu. Ya kan memang sama tadi udah disebut spesial ya kan, Iya, harus banyak-banyak spesial. tertawa-tertawanya. Kalau tegang kan aneh. Iya. Ya bukan spesial. Oke, mungkin langsung ditutup aja ya kayak podcast kita hari ini. Ini adalah podcast kita yang paling terakhir. Nah, mungkin nanti untuk yang ingin melihat podcast pertama dari Dan part 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa langsung cek aja di YouTube kita ya Kak ya, di OSIS Audans Amartya. Oke, kita selaku host memohon maaf jika ada salah kata dalam podcast hari ini. Dan terima kasih juga untuk kalian yang udah nonton. Dan semoga podcast ini juga bermanfaat buat kita semuanya. Oke, Amin. amin. Oke, sekian dari kita. See you.